Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Wa amma in qallada syakhsan duna nadhirihi bimujarradi hawa, adapun mengikuti seseorang tanpa yang lainnya hanya karena hawa nafsu, wa nasarahu biyadihi, membelanya dengan tangannya dan lisannya, min ghairi ilmin, tanpa ilmu bahwa ma'ahul haq, tidak punya ilmu bahwa bersamanya ada kebenaran. Fahadha min ahlil jahiliyah, bahwa ini adalah perkara dari perkara-perkara jahiliyah, dari golongan-golongan jahiliyah. Sebagaimana syair-syair jahiliyah mereka, in ana illa min ghaziyatin. Terus selanjutnya apa? In kafara kafar wa in ihtada tadaina. Kami tidak lain kecuali dari suku Ghaziyah. Kalau dia lurus, kami lurus. Kalau dia sesat, kami sesat. Kalau dia kufur, kami kufur. Kalau mereka dapat hidayah, kami pun dapat hidayah. Ini barakallahu fikum. In ana illa min ghaziyatin. In kafara kafart. Min masailil jahiliyah, termasuk salah satu kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Wa in kana matbu'uhu musiban lima yakun amaluhu lam yakun amaluhu salihan. Wa in kana matbu'uhu musiban, walaupun yang diikutinya kebetulan benar, tetap amalnya tidak soleh. Masih kelanjutan ucapan tadi. Siapa yang mengikuti satu orang tertentu, pokoknya saya, apa kata dia? Pokoknya apa cari fulan. Ini barakallahu fikum adalah kebiasaan jahiliyah. Tanpa tahu, tanpa ilmu, tanpa ngerti kalau dia benar atau salah. Kalau dia sholat angkat kaki satu, saya akan angkat kaki satu. Ada ghulu, ekstrim. Kalau kebetulan yang diikutinya lurus, orang ini tetap salah. Dimana? Muqallid, taqlidal a'ma. Muqallid dengan taklid buta. Walaupun kebetulan yang diikutinya benar, tapi cara dia tetap cara-cara jahiliyah. Cuma sini banyak salah cetak. Mudah-mudahan punya kalian tidak salah cetak. Innya dikasih tasdid, inna. Matbu' ditulis dengan tak marbutoh, matbu'ah. Seharusnya wa in kana matbu'uhu musiban lam yakun amaluhu salihah. Walaupun yang diikutinya benar, tetap perbuatan taklidnya tidak benar. Wa in kana matbu'uhu mukhti'an, kalau ternyata yang diikutinya salah, maka dia ikut dosa, kana athiman. Kaman qala fil Qur'ani bi ra'yihi, sebagaimana orang-orang yang berkata tentang Quran dengan ra'yunya, menafsirkan dengan otaknya sendiri, maksud saya, menurut saya, ila akhir. Fa in asaba faqad akhta, kalaupun kebetulan benar tetap disalahkan. Wa in akhta'a, kalau salah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan siapkan tempat duduknya dalam neraka. Limadha? Mengapa? Karena berdusta atas nama Allah. Ini maksudnya ke sini, padahal enggak. Berarti dia berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Nabi saja, Nabi menyatakan man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkan tempat duduknya dalam neraka. Bagaimana kira-kira orang yang berdusta atas nama Allah, bahwa ayat ini maksudnya ke sana, ayat ini maksudnya ke sini, padahal salah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah di muqaddimah tafsirnya? Man fassara bi ra'yihi faqad akhta walau asab. Man fassara bi ra'yihi faqad akhta walau asab. Siapa yang menafsirkan dengan ra'yunya sendiri, maka dia telah salah walaupun kebetulan benar. Siapa yang taklid dengan orang tertentu,
Pokoknya apa kata fulan, maka dia telah salah walaupun kebetulan fulannya lurus. Mafhum? Mirip kan? Apa yang dikatakan di dalam ucapan Ibnu Katsir rahimahullah, man fassara bi ra'yihi faqad akhta walau ashab. Berarti di sini dikatakan kaman qala fil Qur'ani bi ra'yihi, seperti orang yang berbicara tentang Quran tapi dengan ra'yinya sendiri. Fa in asaba faqad akhta, walaupun benar dia tetap salah karena caranya cara salah. Wa in akhta, kalau salah maka siapkan tempat duduknya dalam neraka karena dia berdusta atas nama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa haula'i min jinsi mani'iz zakah. Maka mereka ini dari jenis para penolak-penolak zakat alladzi taqaddama fihi al-wa'id, yang sudah lewat ancaman-ancamannya. Siapa yang menolak zakat? Banu Hanifah, bukan sukunya yang kami maksud. Jenisnya. Siapa yang menolak zakat? Siapa yang tahu alasan mereka menolak zakat? Man ya'rif yarfa' yada. Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Apa alasan mereka Banu Hanifah menolak zakat? Kata mereka bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambil dari mereka sedekah untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Bersalawatlah untuk mereka, karena sesungguhnya salawat kamu menenteramkan mereka. Inna salataka sakanun lahum. Kata mereka ini, A'rabi ini, orang-orang Badui ini mengatakan dari kalangan Banu Hanifah dan sejenisnya atau dan yang bersamanya, mengatakan Allah berfirman, salatnya Nabi menenteramkan kami. Adapun salat kamu wahai Abu Bakar tidak menenteramkan kami. Lihat, menafsirkan ayat. Kami akan memberikan hanya kepada Rasul. Sekarang Rasulullah SAW wafat. Dan Allah katakan, salli alaihim kepada Nabi. Fa inna salataka sakanun lahum. Berikan salawat pada mereka. Allahumma salli ala ali fulan. Allahumma salli ala ali fulan. Karena salawatmu menenteramkan mereka. Setelah Rasulullah wafat, siapa yang salawatnya menenteramkan kami? Tidak. Kami tidak akan membayarkan zakat kecuali kepada Rasulullah SAW. Baik. Berarti apa alasan mereka? Alasan mereka, tafsir mereka terhadap ayat dengan batil. Apakah diterima alasan seperti itu? Tidak. Abu Bakar mengatakan perangi mereka. Baik. Wa min jinsi 'abdid dinari wad dirham wal qatifa wal khamisah. Juga sejenis dari jinsi 'abdid dinar wad dirham wal qatifa wal khamisah. Kalau u'tiya radiya, idza lam yu'ta sakhita. Itu lanjutan hadisnya. Rasulullah mengatakan ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul qatifa, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa wan takas, wa idza syika falan taqash. Celaka dan tersungkur. Kalau tertusuk duri saja, dia nggak bisa menyelamatkan diri. Siapa mereka Abdul Dinar yang dijuluki dengan nama Abdul Dinar, yang harusnya Abdullah, hamba Allah, jadi Abdul Dinar? Bukankah maknanya penyembah harta? Apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya, idza u'tiya, kalau diberi, radiya, wa in lam yu'ta sakhita. Kalau diberi ridho, kalau enggak diberi enggak ridho. Jadi urusannya Abdul Filis, Abdul Fulus. Ya. Kalau dikasih fulus jalan, enggak dikasih fulus enggak jalan. Kalau dikasih harta dunia mau dia beramal, kalau enggak mau beramal. Berarti dia hidupnya hanya untuk dunianya. Sejenis itu pula orang yang tadi, kembali kepada pembahasan. Pokoknya apa kata fulan?
Yang ini pokoknya harta, dikasih jalan, nggak dikasih nggak jalan. Yang ini pokoknya fulan yang berbuat saya ikut, kalau enggak. Mislan bimislin. Fa inna dzalika lamma ahabbal mal, karena orang-orang ini abdud dunya, abdud dirham, lamma ahabbal mal, ketika suka kepada harta, mana'ahu an ibadatillah. Dia terhalang dari ibadah kepada Allah dan untuk taat kepada Allah. Sara 'abdan lahu, akhirnya jadilah dia hamba dari dunia tersebut. Wa kadzalika haula, demikian pula mereka yang sedang kita bahas. Fayakunu fihi syirkun asghar, berarti dia memiliki syirik kecil. Walau minal wa'idi bihasbi dzalik, dan mereka terancam dengan ancaman-ancaman azab sesuai dengan kadarnya. Wa fil hadis, disebutkan dalam hadis, inna yasir riya syirkun, sesungguhnya seringan-ringannya riya adalah syirik. Mengapa? Karena beribadah bukan karena Allah. Yang ini beribadah karena dunia, yang ini beribadah karena manusia. Sama. Syirkun asghar. Wa hadha mabsutun 'anil nusus allati fiha itlaqul kufur, dan ini dibahas panjang lebar di dalam kaitannya dalam pengucapan kekafiran secara mutlak dan kesyirikan atas kebanyakan dari dosa-dosa. Artinya termasuk dari ancaman-ancaman ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih yang sifatnya mutlak. Artinya ancaman dalam Quran terhadap orang kafir banyak kan? Sekian banyak ayat, sekian banyak hadis. Man kafara wa man asyraka wa kadza wa kadza. Wa man kafara, yang ini kena, yang ini kena, yang ini kena. Wa man asyraka, yang ini juga kena, yang ini juga kena, yang ini juga kena. Yang beramal karena manusia, yang sana. Beramal karena manusia, yang beramal karena harta dunia, abdud dinar, abdud dirham, yang beramal karena riya, ingin dipuji, sama. Terkena ancaman-ancaman ini. Tetapi syirik kecil, dan itu sahih. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah berkata, menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa ancaman-ancaman terhadap kesyirikan dan kufuran terkena juga orang yang melakukan kufur kecil atau syirik kecil. Perbedaannya hanya kekal dan tidak kekal. Tapi ancaman itu mengenai siapa yang berbuat syirik besar dan kecil, begitu. Siapa yang berbuat kufur besar dan kecil, karena tidak dirinci oleh Allah besar apa kecil, maka terkena semuanya. Itu makna kalimat terakhir, yaitu kalimat fiha itlaqul kufri wasyirki ala katsirin minadz dzunub. Banyaknya nas-nas, ucapan-ucapan yang mengucapkan secara mutlak kalimat syirik atau kalimat kufur di dalam nas-nas mengenai mereka-mereka yang berdosa. Kok kenapa berdosa terancam dengan ancaman syirik dan kufur? Karena ada sisi kesyirikannya walaupun syirik kecil pada orang yang berbuat dosa. Misalnya dia mengikuti hawa nafsunya, berarti dia menyembah hawa nafsunya, tetapi bukan syirik besar, syirik kecil. Baik. Orang yang menyembah hawa nafsunya, Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah engkau mau tahu bagaimana orang yang menyembah hawa nafsunya sendiri, mengikuti semua kemauan dirinya sendiri. Pokoknya saya mau begini, saya tidak peduli dengan ayat Quran ataupun hadis Nabi. Pokoknya saya mau, pokoknya saya suka. Yang penting happy, kata mereka. Ini cukup untuk dikatakan bahwa dia abdud dunya atau dia sahibu hawa, atau dengan kalimat yang Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Na'udzubillah min dzalik. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran.